Ya, selamat datang di kanal YouTube Padu Kota, kanal untuk berbagi keilmuan planologi, fenomena keuangan, regulasi tata ruang, serta bincang tematik. Kali ini kita akan membahas topik yang sempat booming beberapa waktu lalu, yaitu Citayam Fashion Week. Sebelumnya, saya mohon dukungan teman-teman semua untuk subscribe kanal ini dan like videonya ya. Citayam Fashion Week, sebuah aksi peragaan busana di zebra cross di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Layaknya Paris Fashion Week yang terkenal, para model atau anak-anak muda ini berlenggak-lenggok mengenakan busana khasnya sambil menyeberangi jalan. Bedanya, para model yang meramaikan Citayam Fashion Week ini adalah remaja dari Depok, Citayam, dan Bojonggede, daerah penyangga pinggiran atau suburban dari DKI Jakarta. Tidak terlewat juga kalangan artis, tokoh, dan pejabat turut mencoba perhelatan oleh komunitas ini. Ya, bisa kita lihat ya, ini cukup menarik bagaimana pertunjukan atau busana-busana yang digunakan oleh para remaja di Citayam Fashion Week. Ya, selanjutnya apakah Citayam Fashion Week ini masih menarik atau masih menjadi pusat perhatian dari warganet? Sekarang kita coba lihat untuk pencarian Citayam Fashion Week dalam 12 bulan terakhir ini adalah Google Trends ya, sumber datanya. Jadi bisa kita lihat puncak dari Citayam Fashion Week itu adalah bulan Juli 2022 dan terus mengalami penurunan di bulan Agustus hingga bulan September ini. Adapun warganet yang mengakses keyword Citayam Fashion Week ini didominasi dari DKI Jakarta, kemudian Provinsi Banten, kemudian Provinsi Yogyakarta, dilanjutkan dengan Jawa Barat, dan ada Kepulauan Bangka Belitung. Ini cukup menarik, jadi bagaimana Kepulauan Bangka Belitung sangat tertarik untuk mengetahui fenomena Citayam Fashion Week ini. Lalu bagaimana dengan 30 hari terakhir? Memang dalam 30 hari terakhir ini juga terus mengalami penurunan yang konsisten dan dominasi warganet yang mengakses keyword Citayam Fashion Week ini juga berasal dari Maluku, Gorontalo, dan masih ada Jakarta juga, dilanjutkan dengan Banten dan Kepulauan Riau. Jadi memang sudah mulai menurun ya, karena mungkin hype-nya juga sudah turun. Selanjutnya adalah topik terkait dengan Citayam Fashion Week. Di antaranya ada seperti profit economics, sosiologi, fakta, kemudian problem solving, dan fashion show. Lalu bagaimana dengan kata kunci terkait seperti Citayam Fashion Week adalah Citayam Fashion Week di mana, Bonge Citayam Fashion Week sebagai salah satu tokoh ya. Kemudian adalah fenomena Citayam Fashion Week. Bahkan ada atau banyak orang yang mencari dengan kata kunci fenomena Citayam Fashion Week. Selanjutnya adalah apa itu Citayam Fashion Week. Hampir mirip ya dengan yang pertama atau tadi yang paling atas. Citayam Fashion Week adalah kawasan Dukuh Atas yang saat ini lebih populer disebut sebagai lokasi Citayam Fashion Week. Ini menjadi viral bermula dari beredar video wawancara di jalanan atau street interview oleh penggiat sosial media kepada pemuda-pemuda yang sedang asik nongkrong di kawasan ini. Tak menyangka, video wawancara itu menampilkan jawaban remaja-remaja yang masih polos dengan sedikit sarkastik dan mengundang tawa, hingga memunculkan sebuah fenomena ruang yang luar biasa. Remaja-remaja tersebut pun turut menggunakan busana-busana yang cukup unik dan nyentrik ya, sehingga sangat menarik perhatian. Saya sendiri sempat mencari beberapa tokoh atau penggerak atau bisa dibilang founder ya, atau mungkin placemaker dari kawasan tersebut seperti Bonge, JJ, dan Roy. Menariknya, mereka semua itu berasal dari luar Jakarta secara administratif atau daerah pinggiran Jakarta secara fungsional.
Hingga pada akhirnya banyak sekali video-video yang beredar tentang anak-anak muda yang menggunakan ruang di dukuh atas sebagai tempat nongkrong ataupun sebagai media berekspresi mereka. Street fashion ini sebagai media anak muda untuk menampilkan identitasnya. Apabila anak muda biasanya cenderung percaya diri ketika harus menampilkan keberadaannya dengan misalnya nongkrong di mall atau kafe, bermain bebas di alam dengan budget yang besar, hobi otomotif, dan sebagainya, kini street fashion dengan budget yang bisa disesuaikan tentu saja memberikan ruang tersendiri bagi komunitas atau individu anak muda untuk berekspresi tanpa batas meskipun dengan budget terbatas. Hasilnya adalah ya, keberadaan mereka pun diakui. Hal tersebut mungkin bisa disebut sebagai fenomena urban subversion, yaitu sebuah proses yang dijalankan oleh komunitas atau masyarakat bawah tanah dalam artian tidak memiliki atau kekurangan resource maupun tanpa privilege tertentu dalam melakukan kegiatan maupun mencapai tujuannya. Misalnya, apabila sebelumnya fashion show hanya dapat dilakukan dengan fashion buatan desainer terkenal dan harganya mahal, kini remaja-remaja tersebut dapat melakukan fashion show dengan pakaian dengan harga lebih yang terjangkau, bahkan dengan kreativitas mereka masing-masing. Pakaian terjangkau tersebut kemudian dimodifikasi atau dipasangkan dengan aksesoris lainnya sehingga menarik dan unik digunakan untuk melakukan fashion show. Kondisi itu dapat diinterpretasikan bahwa Jakarta, terutama kawasan dukuh atas sebagai creative district. Mungkin kalau menggunakan istilah creative city terlalu luas ya. Ya intinya adalah fokus bagaimana sebuah kota atau kawasan yang mampu memberikan wadah sebagai tempat pengalaman hingga bagi warganya untuk memunculkan kreativitas yang dimiliki serta diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang bisa dinikmati oleh sektor-sektor lainnya. Lalu bagaimana dampak dari Citayam Fashion Week? Yang pertama adalah dampak positif. Tentu saja Citayam Fashion Week ini memberikan dampak ekonomi secara langsung ya, terutama kepada sektor UMKM seperti makanan dan minuman yang berada di kedai kopi, rumah makan maupun pedagang kaki lima. Hal itu dikarenakan banyak sekali masyarakat, terutama remaja-remaja yang berkumpul di kawasan tersebut. Selanjutnya adalah menjadi trending bagi semua kalangan, mulai dari kalangan artis, tokoh, dan pejabat, penasaran untuk merasakan nuansa dari Citayam Fashion Week ini. Hal tersebut tentu saja baik untuk sebuah branding kota atau kawasan. Selain dampak positif, ternyata Citayam Fashion Week ini juga memiliki dampak negatif. Yang pertama adalah dampak lalu lintas. Kemacetan karena lalu lintas di zebra cross dukuh atas ini digunakan sebagai catwalk. Namun hal ini sepertinya sudah diantisipasi oleh aparat yang mengatur lalu lintas. Kemudian adalah potensi kriminalitas seperti terjadinya pencurian handphone. Beberapa artikel yang saya baca menyebutkan bahwa sudah puluhan kejadian untuk pencurian handphone ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pengunjung masih banyak membuang sampah sembarangan yang menjadikan kawasan dukuh atas ini kumuh atau kotor. Nah ini juga kembali lagi kepada ruang dan perilaku ya. Jadi memang untuk mengedukasi itu juga susah. Di sisi lain menyediakan tempat sampah yang terjangkau juga diperlukan perencanaan yang ya harus dipertimbangkan lah bagaimana kebermanfaatannya. Dan yang terakhir adalah potensi penyebaran COVID-19, mengingat saat ini masih dalam musim pandemi, jadi kesulitan untuk mengatur kerumunan di lokasi tersebut menjadi salah satu potensi untuk penyebaran COVID-19 sendiri. Baik, masuk pada kesimpulan, sebagai fenomena ruang, Citayam Fashion Week ini merupakan hal yang luar biasa ya.
bagaimana city subversion dapat terjadi bahkan oleh aktor-aktor yang berasal dari pinggiran kota tersebut. Kekompakan para pelaku mampu memunculkan sebuah city brand atau district brand yang cukup viral sehingga seluruh wilayah Indonesia mengetahui hal tersebut. Kemudian Citayam Fashion Week yang awalnya dinilai positif, akhir-akhir ini dianggap lebih banyak menimbulkan dampak negatif karena dinilai bahwa efek negatifnya lebih banyak. Akhirnya Citayam Fashion Week ini dengan berat hati harus ditutup oleh pihak yang berwenang. Beberapa mengatakan kegiatan ini cukup mengganggu ketertiban umum serta keramaian yang ditimbulkan oleh antusiasme masyarakat dalam mendatangi Citayam Fashion Week ini tidak dapat terbendung dan tidak dapat terkelola dengan baik. Meskipun Citayam Fashion Week ini sudah ditutup, namun pendapat pribadi saya sebaiknya Citayam Fashion Week ini tidak serta-merta ditutup begitu saja. Justru ini merupakan momentum untuk menghidupkan kembali ruang publik yang inklusif. Sebaiknya pihak yang berwenang di sini adalah pemerintah ya, lebih tepatnya pemerintah DKI atau Jakarta Pusat, sebaiknya memberikan ruang pengganti untuk mewadahi kegiatan tersebut karena kedepannya diharapkan Citayam Fashion Week ini mampu menjadi brand tersendiri yang membawa perubahan ke arah positif dan menggali potensi-potensi bagi sektor UMKM. Ya, sekian kita sudah membahas Citayam Fashion Week pada fenomena ruang kali ini. Semoga kedepannya kita bisa membahas fenomena ruang lainnya dengan lokus atau lokasi yang berbeda, dengan topik yang berbeda, hingga objek-objek tertentu yang mungkin menarik untuk kita bahas dan tentu saja kita hubungkan dengan ilmu-ilmu di planologi. Saya mohon dukungan teman-teman semua untuk like video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube ini supaya saya dapat terus berbagi ilmu-ilmu planologi dan sebagainya. Terima kasih, sampai jumpa.